Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Olivia dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 2211080094, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menampilkan praktek video konseling anak sekolahan. Mohon maaf apabila di dalam video tersebut masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi metode ataupun teknik yang saya gunakan, karena di sini saya prosesnya masih belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini kakak mau nanya ke teman-teman nih, apakah teman-teman semua ini udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Baiklah, jadi kakak akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok. Jadi bimbingan konseling kelompok adalah suatu layanan yang berdinamika kelompok terdiri dari 6 sampai 10 orang. Jadi di dalam layanan ini akan bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya. Sampai sini paham? Paham. Baik, paham ya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, apakah teman-teman semua di sini tahu apa itu tujuan dari konseling kita hari ini? Belum Ya. belum tahu Kak. Baiklah, akan saya jelaskan di sini apa tujuan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran atau tanggapan kepada orang banyak. Oh iya, di sini sudah pada mengenal apa belum? Belum. Baiklah, kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Silakan memperkenalkan dirinya dan asalnya dulu. Kamu baru kenalan? Dari kakak dulu ya. Setelah kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Selvi Olivia dari BKPI semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya, Izin perkenalkan diri, nama saya Dinda, saya dari SMA 12 Bandar Lampung, asal saya emang dari Bandar Lampung. lanjut. Saya Fitri dari Dinia Putri, asalnya dari Waikanan. Saya Firman dari Man 1 Bandar Lampung, aslinya orang sini. Orang Bandar Lampung ini ya. Iya, betul. Lampung. Perkenalkan, nama saya Caca, saya dari Man 1, aslinya orang sini juga. Lanjut. Saya Bila dari Kampus Tindak Putri. Bila. Iya. Oh, iya. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Baiklah, karena di sini sudah pada perkenalan semua ya, kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling kita hari ini, yang dimana tujuannya untuk mengkaji dan menemukan solusi dari salah satu permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Demikian, kakak berharap adik-adik semua dapat mengungkapkan permasalahannya. Jadi dalam satu sesi pertemuan ini kita akan membahas satu permasalahan dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera kita selesaikan. Perlu adik-adik ketahui bahwa konseling ini ada, jadi perlu adik-adik semua ketahui bahwa konseling kita ini ada 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana masing-masing adik-adik harus saling terbuka tanpa ada permasalahannya yang ditutup-tutupin. Jadi jangan setengah-setengah gitu nanti kalau mau ditanya, supaya apa ya,
kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik datang ke sini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga, ada asas kerahasiaan. Jadi di sini kakak mohon kepada teman-teman semua, adik-adik semua di sini, kita merahasiakan permasalahan masing-masing. Karena ini sifatnya private ya. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Perlu saya tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu kira-kira sekitar 15-30 menit ke depan. Bagaimana, apakah setuju? Setuju Ya. kan? Oke, masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya dimulai dari Saya punya perasaan, saya tuh nggak punya motivasi dalam belajar Kak. Jadi saya kalau misalnya ada tugas dari sekolah, itu tuh sering diabain dulu. Kalau nggak ada deadline jadi males mengerjainnya. Kayak kalau padahal kan tugas sekolah itu harusnya saya sebagai pelajar mendahulukan itu ya. Tapi saya malah nggak punya motivasi buat kerjain tugas-tugas itu. Bawanya males gitu. Kak simpan dulu ya. Lanjut ke mbaknya. Kalau saya sih perubahan mood sih Kak, mood-moodan. Mood swing ya? Iya. Ya. Lanjut ke masnya. Kalau saya lebih kayak ini kan buat bermain game online sehingga saya lupa waktu untuk kegiatan saya sehari-hari. Oke, saya simpan dulu ya. Lanjut ke mbaknya. Kalau saya permasalahannya itu sulit untuk mengatur emosi. Sulit mengatur emosi. Iya. Lanjut ke mbaknya. Kalau saya itu kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar. Iya. Hampir sama kayak mbaknya atau gimana? Iya, sama. Oh, oke. Karena di sini semuanya udah menyampaikan permasalahannya, seperti yang sudah disepakati di awal tadi, bahwa kita hanya akan membahas salah satu dari permasalahan teman-teman semua. Kira-kira menurut teman-teman semua nih, masalah siapa yang akan kita bahas? Boleh nggak masalah aku sama Mbak Dika? Kan kita hampir sama itu permasalahannya sama Mbak Dika tadi. Permasalahan tentang apa? Motivasi belajar, terus jadi males kalau begini juga. Bisa diceritakan secara detail. Kira-kira apa ya? Males belajar itu sudah berapa lama ininya? Males belajarnya tuh mungkin ada di dalam semester ini sih Kak. Sekarang kan saya udah kelas 12. Nah saya tuh jadi kayak makin males gitu loh. Kayak pikiran saya tuh bukan buat belajar lagi. Saya udah pengen kerja, saya udah pengen cari duit. Saya udah males buat kerja tugas. Kira-kira adiknya di sini tahu nggak apa dampak dari kalau adiknya ini malas belajar terus gitu depannya? Saya sebenarnya tahu sih Kak, dampaknya tuh benar-benar jelek buat saya. Saya kan pas kuliah sudah banyak ulangan. Jadi kalau saya pas belajar kayak gini, pas ulangan tuh saya jadi bingung. Saya mau jawab apa karena saya nggak tahu. Tapi saya buat belajar tuh saya merasa kayak ngapain sih belajar lagi gitu, orang udah mau lulus juga. Gitu. Nah, pernah nggak kepikiran dari adiknya, kan kita kalau mau lulus SMA itu kan otomatis kan ada yang namanya ijazah. Nah, kira-kira kepikiran nggak nanti kalau seandainya aku nggak belajar terus nih, males-males terus belajarnya, nanti apa ya? Kalau nggak lulus kan ruginya di adik sendiri. Pernah kepikiran gitu nggak? Pernah sih Kak. Tapi gimana ya? Kayak rasa malesnya tuh lebih kuat. Baiklah kakak simpan dulu ya. Kira-kira Dila kesulitan dalam belajarnya itu seperti apa? Apakah sama seperti Mbak Dinda tadi? Berawal sih dari susah tanggap Kak gitu. Ditanggap terus akhirnya jadi malas belajar gitu. Susah tanggap. Karena ditambah nggak ada motivasinya gitu. Jadi nggak sama. Kalau dia kan karena malas belajar nggak ada motivasinya, kalau aku susah nangkep pelajarannya, jadinya tuh
males gitu loh mau belajar lagi karena nggak ngerti-ngerti gitu sama pelajarannya, terus nggak ada yang motivasiin juga gitu. Kira-kira Gila pernah ini nggak, kepikiran nggak kalau seandainya aku males terus nanti akan berpengaruh juga ke nilai-nilainya? Sempat kepikiran, tapi aku kan ya udahlah, itu juga pasti bisa lah belajarnya pas sudah mepet waktu lagi. Kalau untuk sekarang males gitu lah karena susah nggak ngerti, mungkin nanti bisa ini terakhiran itu mungkin yang mah. Kira-kira sudah berlangsung berapa lama ini apa Gila males belajarnya? Apakah dari SMP atau hanya pas SMA pas 12 ini? Ya, udah lama kak, dari SMP. Dari SMP? Iya. Apa pernah kepikiran nggak itu mau nanya ke guru? Kan ibarat kalau seandainya di kelas itu kan otomatis kan guru ngejelasin materi yang akan dibahas kan. Nah di sana kan biasanya guru juga nanya sampai di sini paham apa enggak sama materinya gitu kan? Iya. Kamu apa enggak coba nanya ke gurunya kalau seandainya itu apa ya? Kamu nggak juga nggak paham sama materi yang dijelasin sama gurunya? Iya, sering nggak paham sama dijelasin, ya sama yang dijelasin dulu. Malah lebih milih nggak dijelasin ke teman dijelasin minta ke teman yang kayak udah ngerti deh itu, kayak gitu. Kan katanya udah nanya ke temen-temennya ngerti nih. Tapi kadang juga mereka nggak malas gitu ngejelasin ulang, jadi dikasih nih, kasih itu gitu. Karena kamu nggak ini apa ya, nggak paham-paham gitu ya sama materinya. Iya, mungkin bisa jadi, mungkin dari teknik apanya gitu aku bisa belajarnya gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah nggak segitu aja. Itu aja, cukup ya. Ya, Nah, kira-kira dari permasalahan kedua adik-adik ini, teman-teman semua nih ada ini nggak, ada saran nggak, pendapat atau buat teman-temannya di sini yang lagi punya masalah kesulitan belajar? Saya Kak, mungkin buat teman-teman itu harus memiliki motivasi yang tinggi. Seperti kan tadi ada yang bilang katanya buat apa belajar karena udah kelas 12. Nah harusnya motivasinya tuh kayak gini, aku tuh kayak aku harus lebih semangat nih karena aku kelas 12, soalnya bentar lagi aku mau ke jenjang yang berikutnya, seperti kayak misalnya mau kuliah kan butuh nilai yang besar juga. Selain kuliah misalnya mau kerja juga butuh nilai yang besar juga kayak gitu. Jadi lebih kayak ke sadar diri aja, bukan kelas 12 tuh bukan akhir dari segalanya, tapi malah baru kita mau mulai melangkah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk Mbak Dila, kira-kira kalau itu kan ini ya susah tanggap ya kalau di sekolah. Itu kira-kira kalau misalnya Mbak mau nanya biar cepat paham itu kira-kira lebih paham dijelasin sama guru apa sama teman sendiri? teman-teman nggak? Sama temen. Iya, karena nggak tahu mungkin karena dia tuh mungkin penjelasannya tuh lebih simpel gitu nggak teman guru. Tapi Mbaknya punya teman yang bisa itu ngejelasin. Ya, Biasanya bisa. kan ada sih yang teman kelas itu kan kadang orangnya suka pilih-pilih nih sama orang gitu. Tapi ada kan di kelas Ada sih beberapa. ya kurang lebihnya itu. Terus juga kalau dari saya sih sarannya juga pinter ini sih ngatur jadwal juga. Jadi kayak bikin jadwal di rumah atau di kosan gitu, misalnya kayak diatur jadwalnya, misalnya jam sekian harus belajar sampai jam berapa gitu, terus nanti tidur sampai jam berapa, jadi biar pikiran sama kegiatan itu tuh nggak tabrakan gitu. Terus juga sering-sering ngelakuin hal-hal yang positif juga, bisa juga belajar sambil dengerin musik itu kan juga bisa. Iya. Nah, di sini kakak mau nanya lagi nih ke Dila. Tadi kan Dila kan ngomong ya, katanya kalau belajar itu lebih enakan sama teman. Sedangkan temennya kadang tuh males kalau ngejelasinnya berulang-ulang. Kira-kira kepikiran nggak kalau seandainya temennya nggak mau ngejelasin, temen nggak mau ngejelasin,
Ada nggak metode pembelajaran yang sekiranya kamu itu paham sama materinya, terus belajarnya enak, nyaman gitu? Kadang kalau kayak gitu nggak ada yang menjelasin tuh Kak, aku kadang ini sih tanya-tanya ke teman kelas lain gitu yang mata pelajarannya sama guru tuh, atau nanti ya itu mungkin apa ya sambil dengerin musik gitu. Kayak ya lihat tutorial gitu di YouTube. Kita kan sekarang nih zamannya udah canggih kan. Nah, ada yang namanya media sosial. Apa kamu nggak pernah kepikiran gitu kalau mau ngerjain tugas itu bisa lah gitu nyari-nyari di media sosial gitu? Kalau mungkin di YouTube sih Kak, YouTube. kontaknya di YouTube. Ya, karena di YouTube itu kan biasanya banyak penjelasan cara-cara ngerjain tugasnya, apalagi kalau seandainya yang dikerjain itu soal matematika, fisika, atau kimia. Gitu. Ya, Ya. bagus. Gimana? Kira-kira udah paham belum sama apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi? Paham Kak? Paham? Paham ya. Ada lagi tambahan dari Firman, mungkin ada yang mau nambahin? Kalau dari saya, Mbak ini coba membuat suasananya tuh kayak Mbak itu harus bisa gitu loh untuk belajar, karena yang memotivasi diri sendiri itu bukan orang lain Mbak, tapi Mbaknya sendiri. Kalau kemauan Mbak yang tetap apa kayak bilang itu susah, sulit itu bakal sulit terus Mbak. Kalau mindset Mbak itu emang sulit, tapi kalau mindset Mbak jadinya mudah, itu mudah semua jadinya Mbak gitu. Jadi harus diubah mindsetnya, jangan dipikir itu sulit. Jadi gimana Mbak Dinda sama Mbak Dila, kira-kira sudah paham belum sama apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi, pendapat dari teman-temannya tadi? Sudah. Kira-kira nanti kedepannya bakalan diterapin nggak? Iya. Ya. Ya. Baiklah, karena di sini permasalahannya sudah menemukan solusi. Baiklah, sebelum sesi konseling ini kakak tutup, bagaimana perasaannya adik Dila sama Dinda? Apakah sudah menemukan solusi? Udah sih Kak, saya jadi merasa lebih lega dan juga udah tahu apa yang harus saya lakuin ke depannya. Untuk Dila? Udah Kak. Dan Udah. nanti insya Allah bakal diterapin solusinya dari teman-teman. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau seandainya kedepannya masalah adik-adik semua di sini masih ada yang belum teratasi, bisa hubungin kakak. Kita akan melakukan sesi konseling untuk kedua kalinya. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan sesi konseling ini. Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi